Pengembangan desa tertinggal melalui peningkatan perekonomian desa juga dilaksanakan oleh peserta PSP 3 Angkatan 25, penempatan Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Muhammad Jafar Hasibuan adalah peserta PSP 3 asal Tapanuli Selatan, bergerak untuk membentuk usaha koperasi silau terasi. Penempatan Jafar di desa tertinggal merupakan salah satu upaya dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, agar peserta PSP 3 mampu menggali potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu program PSP 3 ini memang sangat dapat mendongkrak potensi-potensi yang ada di kabupaten kota, khususnya di pedesaan-pedesaan. Kita berharap para anak-anak muda yang memiliki potensi ya bisa mengembangkan desa di mana mereka tinggal. Maka sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kita selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk melihat potensi apa yang bisa digali di desa tersebut. Langkah awal usaha Jafar dalam pengembangan potensi desa dimulai dari Desa Silo Baru. Untuk mencapai desa ini, dibutuhkan waktu 6 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Selain menempuh waktu perjalanan yang cukup lama, akses untuk menuju desa juga tidak mudah. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi Jafar, namun tak menyurutkan niatnya mengembangkan potensi desa. Pada awal penempatannya, Jafar mulai memetakan potensi-potensi desa yang akan dikembangkannya. Ia berkeliling desa memperhatikan sumber daya alam yang terdapat di desa ini. Setelah melakukan pemetaan, Jafar melihat potensi kelautan di desa nelayan ini cukup besar karena banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Salah satu hasil tangkapan yang banyak dihasilkan di Desa Silo Baru adalah udang belacan. Jafar pun berencana untuk mengembangkan produk-produk olahan dari udang belacan. Dan udang belacan ternyata sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar terasi. Jafar mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk mengusulkan terasi sebagai produk unggulan Desa Silo Baru. Produk unggulan Desa Silo Baru ini yaitu dengan hasil mufakat dan musyawarah dengan masyarakat Desa Silo Baru. Sesuai saya waktu hadir di desa ini, pada hari pertama saya mengumpulkan seluruh masyarakat nelayan dan seluruh aparat pemerintahan desa. Terbuktilah bahwasanya direkomendasikan untuk digerakkan yaitu produk unggulan yang pertama, produk terasi. Setelah disetujui dan ditetapkan sebagai produk unggulan, Jafar pun mulai mendampingi nelayan desa untuk memproduksi terasi yang berkualitas baik. Udang belacan segar hasil tangkapan nelayan dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi terasi. Terasi yang sudah dikemas kemudian dikirim ke pasar-pasar ataupun langsung ke pelanggan. Untuk meningkatkan daya saing terasi Desa Silo Baru, Jafar pun menginisiasi terbentuknya koperasi terasi yang berbadan hukum dengan nama Koperasi Silau Terasi. Bahkan Jafar mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk pangan PIRT
dan sertifikat halal dari MUI. Keberhasilan Jafar mendampingi warga desa Silo Baru mendapat apresiasi tinggi dari Camat Silau Laut Sunardi. Ia menilai keberadaan pemuda sarjana dalam program PSP3 di salah satu desa di wilayahnya terbukti berhasil meningkatkan perekonomian warga. Dengan kehadiran PSP3 ini, dia bisa menjembatani, memfasilitasi dengan adanya standar, kemudiannya label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Artinya masyarakat ini tidak mengerti apa dampak dari label itu sendiri. Artinya dengan hadirnya label-label itu yang dilegalisasi dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan, artinya produksi masyarakat ini bisa menembus ke kota, ke swalayan, bahkan ya makin luas sampai ke luar daerah. Warga desa Silo Baru ikut merasakan manfaat yang begitu besar dengan keberadaan koperasi Silau Terasi ini. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, keberadaan koperasi juga membantu warga untuk mengembangkan diri. PSP3 datang ke Silo Baru ini, alangkah banyaknya yang terbantu bagi masyarakat kami, terutama dalam pembuatan yaitu terasi. Salah satu adalah untuk membantu perekonomian masyarakat, agar supaya masyarakat itu ekonominya agak meningkat sedikit. Di samping itu juga untuk menambah keterampilan-keterampilan yang sebelum ada dibuat. Kita ambil rata-rata per hari aja ya kan. Sebelum kita ada koperasi ini ya kan, kita paling rata-rata untuk nelayan lah, khususnya nelayan terasi ini paling satu hari, kalau kita olah sendiri, kalau kita perhitungkan rata-rata per hari nantinya paling bisa dapat 50.000 satu hari kan. Cuma setelah kita bentuk koperasi dan ada pemasaran dan manajemen yang bagus ya kan, kita bisa dapat, kalau di rata-rata bisa 100.000 sehari, nelayan itu bisa mendapatkan hasil segitu lah. Seiring dengan berjalannya waktu, Jafar berharap usaha terasi yang dirintisnya akan terus berkembang dan menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan usaha ini diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar desa Silo Baru. Target utama program PSP3 itu memberdayakan masyarakat desa, membina, menggerakkan seluruh potensi di sini, baik potensi usaha. Salah satunya kan ini sudah masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk kedepannya, ketika usaha kita yang kita jalankan itu, produk itu, unggulan itu terjual kemana-mana, akan menghasilkan, akan membuka lowongan kerja untuk masyarakat sini, mengurangi pengangguran gitu. Keberadaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan terbukti bisa menjadi jalan bagi para pemuda sarjana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya melalui sebuah usaha yang nyata. Pada akhirnya, program ini juga dapat membangun kemandirian para peserta. Program ini juga memberi motivasi bagi pemuda dan warga desa untuk membangun desa mereka. Dengan demikian, melalui program PSP3, para pemuda telah membuktikan kontribusi mereka dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menyebarkan kegiatan produktif untuk membangun desa.